adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Maurisia Putri Permatasari dalam kuliah Customer Service Management. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai effective communication atau bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif merupakan dasar utama dalam membangun hubungan yang kuat. Artinya ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis hubungan yang akan kita jalin dengan pelanggan akan menjadi lebih kuat. Berbeda jika cara komunikasi kita tidak baik, maka hubungan kita dengan pelanggan juga tidak akan baik. Beberapa langkah untuk menjadi komunikator yang efektif atau supaya bisa berkomunikasi dengan baik, ada beberapa yang akan kita bahas satu persatu. Di antaranya adalah katakan apa yang kita maksud dan lakukan apa yang kita katakan. Artinya kita harus bisa menyampaikan maksud kita kepada pelanggan kita atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Selain itu juga kita harus bisa melakukan apa yang kita katakan. Nah, itu baru bisa dikatakan komunikasi yang efektif. Lalu tahap yang kedua adalah tingkatkan efektivitas dengan menggunakan teknik nonverbal. Artinya tidak hanya dengan bagaimana cara kita berbicara, cara kita menulis, tapi juga bagaimana kita menggunakan teknik nonverbal untuk meningkatkan efektivitas pesan. Dan juga penggunaan tata bahasa merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi. Teknik mendengarkan juga menjadi salah satu bagian penting dari komunikasi yang efektif. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari keterampilan berbicara. Selalu katakan apa yang kita maksud dan lakukan apa yang kita katakan menjadi kunci dalam keterampilan berbicara. Artinya menyampaikan pesan pada seseorang, apa yang kita maksud, itu bisa menjadi kunci bahwa kita berkomunikasi dengan baik atau tidak dengan seseorang. Yang pertama harus dilakukan ketika kita ingin melatih kemampuan berbicara adalah berpikir dulu sebelum berbicara. Jangan berbicara dulu baru berpikir. Jangan terbalik, artinya selalu pikirkan dulu apa yang akan kita katakan. Dengan begitu, maka kita akan bisa berkata-kata dengan lebih baik. Yang perlu diingat adalah kata-kata ini tidak bisa dihapus, berbeda dengan tulisan. Sekali kita sudah mengeluarkan kata-kata, maka otomatis orang akan terus mengingatnya. Lalu gunakan kata yang tepat dan berbicara dengan jelas. Jelas maksudnya adalah artikulasinya. Saat kita berbicara, kita perlu menyampaikan sesuatu dengan tepat dan jelas. Artinya sampaikan maksud yang kita mau secara benar dan sesuai sasaran, lalu artikulasikan dengan jelas. Latihlah cara berbicara. Jika grogi atau malu, bisa berlatih di depan cermin setiap hari. Itu akan membantu kita untuk berartikulasi atau pengucapan dengan jelas. Nah, selanjutnya adalah pastikan nada bicara sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Saat kita akan menyampaikan pesan yang tegas, maka perlu dibarengi dengan nada bicara yang tegas. Berbeda saat kita akan melakukan sesuatu yang menghibur, maka lakukan dengan lembut dan tidak terlalu keras. Nada bicara ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Nada bicara yang salah bisa jadi menjadikan seseorang mempersepsikan pesan kita secara salah karena nada bicara yang kita gunakan. Nah, yang terakhir adalah pertahankan percakapan bisnis tetap profesional. Artinya dalam ranah bisnis, pastikan percakapan yang kita lakukan itu tidak keluar dari urusan bisnis atau dari cara berkomunikasi bisnis. Yang selanjutnya adalah teknik nonverbal. Untuk teknik nonverbal itu meliputi bahasa tubuh, ekspresi, gestur, dan juga nada bicara. Nah, bahasa tubuh itu mencerminkan kapasitas diri kita. Artinya saat kita dalam posisi duduk, silakan duduk dengan tegak. Lalu seperti di materi-materi sebelumnya bahwa kita harus memberikan bahasa tubuh yang rileks, artinya kita tidak dalam kondisi tertekan atau tegang. Dan juga ekspresi wajah menampilkan perasaan. Tunjukkan bahwa
kalian bersemangat, kalian antusias untuk menjelaskan sesuatu atau untuk melayani pelanggan, dan juga menunjukkan bahwa kalian bersungguh-sungguh dalam melayani pelanggan. Semuanya ditampilkan pada ekspresi wajah. Jika ekspresi wajahnya murung atau lemas, maka pelanggan akan menganggap kita tidak serius dalam melayani mereka. Nah, sekali lagi lakukan kontak mata. Kontak mata menunjukkan ketertarikan pada lawan bicara kita dan juga menunjukkan kepercayadirian. Jika seseorang tidak melakukan kontak mata, maka bisa dianggap dia tidak percaya diri. Sedangkan kepercayadirian itu sangat penting saat kita melakukan komunikasi, supaya orang yang kita ajak berkomunikasi merasa yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, yang terakhir adalah nada bicara dan intonasi. Terkadang nada bicara atau intonasi itu bisa membuat salah paham. Artinya, kalau orang sering bilang cara ngomongnya ngegas itu ya. Nah, itu berarti intonasi yang digunakan kurang tepat saat sedang menjalankan pembicaraan dengan topik tertentu. Jadi, sangat berhati-hati dengan penggunaan intonasi dan nada bicara, terutama untuk menunjukkan perasaan yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah tata bahasa. Tata bahasa di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa penggunaan tata bahasa menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak berbicara. Jika kita berbicara dengan orang tua akan berbeda dengan kita berbicara dengan anak kecil. Penggunaan tata bahasanya pasti akan berbeda. Penggunaan tata bahasa ini memastikan bahwa orang yang kita ajak bicara memahami apa yang kita maksudkan. Nah, tata bahasa ini pula akan menggambarkan kepribadian perusahaan yang kita wakili. Artinya dengan penggunaan tata bahasa yang baik, orang cenderung akan menilai bahwa perusahaan kita pun berkinerja dengan baik. Selain itu, berbicara dengan benar dan jelas secara tata bahasa membantu konsumen memahami arah pembicaraannya kemana. Jadi, apa yang kita sampaikan akan lebih mudah dipahami. Penggunaan bahasa sehari-hari juga memudahkan dalam pembicaraan. Jangan pakai bahasa yang aneh-aneh, atau misalnya kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan slang, atau menggunakan singkatan, atau menggunakan bahasa yang tidak populer. Itu akan mempersulit kita dalam melakukan komunikasi. Nah, yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah keterampilan mendengarkan. Dalam berkomunikasi, keterampilan yang harus dimiliki tidak hanya keterampilan dalam berbicara atau menulis, tapi juga keterampilan dalam hal mendengarkan. Jika kita tidak bisa mendengarkan lawan bicara kita dengan baik atau partner komunikasi kita dengan baik, otomatis kita tidak akan bisa menanggapi dengan baik. Komunikasinya juga menjadi tidak efektif jika kita tidak mendengarkan dengan baik. Yang perlu kita waspadai adalah hambatan-hambatan selama kita sedang mendengarkan seseorang berbicara atau berkomunikasi dengan kita. Contohnya adalah gangguan keributan gitu ya, bising, lalu ada distraksi, ada emosional saat mendengarkan. Artinya emosi yang muncul saat kita mendengarkan penjelasan seseorang. Nah, emosi itu kan tadi bisa ada positif dan negatif. Saat emosi positif kita berlebihan, itu juga tidak menjadi baik. Artinya kebahagiaan atau kegembiraan berlebihan, lalu emosi negatif yang berlebihan seperti marah atau tidak membiarkan lawan bicara kita menyelesaikan pembicaraan karena kita terlalu marah, itu juga akan membuat komunikasi tidak efektif. Sehingga emosi apapun yang muncul saat kita mendengarkan sebaiknya ditahan dan dikelola dengan baik supaya lawan bicara kita sudah menyampaikan semua yang dimaksudkan sampai tuntas. Nah, yang kedua adalah fokus sepenuhnya kepada pelanggan. Jangan terdistraksi atau terganggu dengan hal-hal lain selain apa yang pelanggan kita sampaikan. Hal ini sangat membantu kita terutama nanti saat kita harus melakukan sesuatu untuk pelanggan ini tadi. Lalu dengarkan sampai selesai, jangan sampai di cut atau jangan diberhentikan di tengah pembicaraan supaya maksud yang disampaikan bisa tersampaikan dengan jelas dan tuntas. Tangani gangguan dengan profesional, misalnya saat kalian mendengarkan pelanggan tiba-tiba
kalian diajak bicara oleh rekan kerja, maka kalian perlu menyampaikan dengan sopan bahwa kalian sedang berbicara dengan pelanggan dan tidak bisa melayani partner kerja kalian. Lalu tetap objektif dan jangan menghakimi. Tetap objektif artinya apapun yang disampaikan oleh pelanggan, kita tidak boleh langsung menghakimi bahwa pelanggan tersebut melakukan sesuatu yang negatif. Tugas kita hanyalah mendengarkan, tidak perlu menghakimi. Dan juga perhatikan komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh lawan bicara. Misalnya bagaimana mereka menggerakkan anggota tubuhnya saat berbicara, misalnya dengan menunjuk-nunjuk yang berarti dia sangat marah, atau dengan melipat tangannya di dada yang berarti dia sebetulnya tidak tertarik untuk bercerita kepada kita, atau dia menutup diri kepada kita. Nah, yang terakhir adalah kita perlu mengkonfirmasi pemahaman kita akan pembicaraan yang barusan dilakukan. Setelah pelanggan selesai berbicara, kita harus mengkonfirmasi apakah yang kita tangkap sesuai dengan maksud yang ingin pelanggan kita sampaikan. Sekian materi dari saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.